Amin ya rabbal alamin. Tema kita subuh ini, kita kobarkan kemerdekaan dengan meningkatkan iman dan takwa. Beginilah idealnya memperingati 17 Agustus 1945. Karena lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain cara bersyukur kepada Allah. Ada yang mensyukuri nikmat kemerdekaan 78 tahun dengan cara bermain judi. Padahal negeri ini merdeka karena ulama. Negeri ini selamat dari penjajahan kafir Belanda, kafir Jepang, itu karena teriakan Allahu Akbar. Tapi begitu nikmat kemerdekaan itu didapat, disyukuri dengan iuran dikumpul, diadakan olahraga pertandingan dengan macam-macam, lalu diberikan sebagai hadiah, mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau iurannya itu sebagai transportasi, akomodasi, konsumsi, makan minum. Adapun hadiahnya dari tokoh masyarakat, perusahaan, PT, toko, sponsor, supaya terselamat dari judi. Yang lalu-lalu apa boleh buat? Banyak-banyak aja istighfar. Mudah-mudahan 17 Agustus 2024 masih hidup sehingga bisa diperbaiki di masa yang akan datang, insya Allah. Tema subuh ini meningkatkan iman dan takwa. Imam Syekh Nawawi Al-Bantan dari Banten, beliau bergelar Sayyid Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Hijaz itu Makkah dan Madinah. Hebat orang Nusantara, bisa dia menjadi pemimpin ulama Makkah dan Madinah. Beliau penulis satu kitab tafsir 2 jilid, namanya Tafsir Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Beliau mengajar di Masjidil Haram. Saya ketika belajar di Maroko mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam kitab tafsir Syekh Nawawi Al-Bantan. Mau saya adakan kajian sahih, hasan, dhaif, berapa hadisnya, sudah saya kumpulkan semuanya. Saya ajukan ke pembimbing saya untuk dijadikan sebagai tesis S2. Saya ajukan kepada Ustazah Dr. Faridah Zamro, dosen perempuan. Dia baca, kata dia, mohon maaf, saya tidak bisa menerima judul ini karena menulis tesis S2 di Darul Hadis Maroko hanya dibatasi pada 3: sanad Muwatta, sanad Sahih Bukhari, sanad Sahih Muslim. Keluar dari ini tidak diterima. Tulislah nanti kalau mau membuat kajian yang lain. Tapi paling tidak saya sudah berusaha untuk mengkajinya, untuk menelitinya. Ternyata lain ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita membaca kitab ini, mengambil pelajaran untuk menjadi penerang dalam kehidupan di masa akan datang. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, hubungan antara iman dan takwa itu lebih kurang begini. Orang pergi ke dokter, lalu dokter memberitahu dia, Bapak kena penyakit. Dia percaya kepada dokter bahwa dia punya penyakit, maka percaya kepada dokter itu disebut dengan iman. Jadi kalau ada di antara bapak ibu pergi ke dokter, kata dokter, Bapak kena penyakit diabetes, jangan minum gula, jangan makan nasi karena di dalamnya ada gula. Percaya kepada ucapan dokter, itu disebut dengan iman. Iman kepada dokter. Tapi jangan gara-gara ini bertambah rukun iman kita jadi 7. Percaya kepada ucapan dokter bahwa kita kena penyakit, itu artinya iman. Percaya, yakin. Lalu setelah iman itu muncul takwa.
Kata dokter, kamu kena penyakit asam urat. Jangan makan kacang-kacangan, jangan makan emping melinjo. Melaksanakan saran, perintah, ucapan dokter itu disebut dengan takwa. Lebih kurang begitu ilustrasinya. Karena banyak orang yang bingung mana yang iman, mana yang takwa. Percaya, yakin itu disebut dengan iman. Lalu kemudian mengikuti ucapan orang yang kita yakini supaya kita tidak terjerumus dalam suatu perkara yang dapat memudaratkan, itu disebut dengan takwa. Masih belum tergambar Pak Ustadz? Oke, saya kasih ilustrasi gambaran yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya di Jalan Sudirman ada razia. Percaya kepada ucapan teman bahwa ada razia lalu lintas, maka percaya itu disebut dengan iman. Iman kepada teman, percaya pada omongan dia, walaupun kita belum melihat, belum ada gambarnya, hanya sekedar percaya, disebut dengan iman. Lalu karena kita percaya, maka kita pun lihat SIM. Jangan-jangan SIM sudah mati, nanti kena tilang. Kita pun pakai helm dengan standar nasional. Kita pun lihat semua sepeda motor, sampai tutup pentilnya pun kita lihat. Takut kena tangkap. Maka melakukan segala yang diperintahkan karena khawatir nanti tertangkap, itu disebut dengan takwa. Kira-kira sudah tergambar? Kalau belum, saya kasih contoh ketiga. Jadi lebih kurang begitulah. Jadi kalau ada orang yang hanya sebatas beriman, belum sempurna. Makanya bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Setelah iman mesti diiringi dengan takwa. Apakah mungkin orang bertakwa tanpa iman? Tidak mungkin. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya tidak akan mungkin melakukan sesuatu. Contoh ketiga, nanti akan turun hujan, kata BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Percaya bahwa nanti akan turun hujan, itu beriman. Beriman kepada BMKG. Karena percaya, maka dia hari itu membawa payung supaya tidak kena hujan, supaya tidak basah. Perbuatan dia membawa payung supaya tidak kena hujan, tidak basah, bawa mantel, itu namanya takwa. Udah 3 contoh, insya Allah paham. Gak paham juga, berarti belum sarapan. Jadi begitulah hubungan antara iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memudahkan kita memahami sesuatu, biasanya dengan contoh itu biasanya lebih mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati dan pikiran kita untuk memahami ajaran agama Islam, insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, tapi pada akhirnya nanti tujuannya adalah takwa. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita subuh ini mau melawan ngantuk, mandi, bersih, datang ke masjid? Itu karena ada 2. Yang pertama, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita tidak pernah melihat Allah. Kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW, padahal tidak pernah jumpa, tapi kiai yang menyampaikan, mengajarkan pada kita. Keyakinan itu disebut dengan iman. Setelah iman, lalu kita pun melaksanakan suatu perbuatan. Dengan sholat kita selamat dari neraka, dengan berjamaah kita selamat dari perpecahan. Maka perbuatan kita ini takwa. Itulah maka dulu ada program namanya Imtak dan Iptek. Imtak iman dan takwa, Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah iman ini bisa diwariskan? Tidak bisa. Dalilnya Pak Ustadz, dalilnya lagi, iman tak dapat diwarisi. Karena di masjid saya tidak selesaikan lagi.
Berapa banyak bapaknya beriman, anaknya tidak beriman. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, mari naik ke atas perahu bapak. Hujan 40 hari 40 malam, dia takut banjir bandang, dunia tenggelam, anaknya mati. Dia panggil anaknya, namanya Kan'an. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik ke atas perahu bapak. Apa jawab anaknya? Sa'awi ila jabalin yahsimuni minal ma', saya akan naik ke atas bukit yang akan menyelamatkan saya dari banjir bandang. Tidak ada iman, tidak ada takwa. Kalau dia percaya kepada bapaknya, dia akan naik ke atas perahu. Percaya kepada bapak bahwa dunia akan tenggelam, iman. Karena percaya, maka naik ke atas perahu biar supaya jangan tenggelam. Itu namanya takwa. Tolong diingat-ingat karena ini nanti akan keluar pada UAS, ujian akhir semester. Anak kandung pun tidak percaya kepada bapak. Ini adalah satu pelajaran yang bermakna. Kita hanya berusaha menjaga iman yang sudah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk ke dalam rahim istri kita. Anak-anak kita ini asalnya adalah ruh. Ruh itu dulu diambil Allah perjanjian. Sebelum bapak menikah dengan ibu, sebelum bapak bulan madu akad, sebelum semuanya ada, Allah mengambil persaksian dari semua ruh. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam, ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh ruh anak cucu keturunan Adam. Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah ambil persaksian. Allah berkata kepada semuanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semuanya menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Itulah syahadat kita yang pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang melihat saya tadi pertama kali melihat, loh, saya pernah ketemu dengan orang ini. Di mana ya? Itu berarti dulu kita pernah ketemu di alam ruh. Di YouTube itu pasti, guys. Kalau kita ketemu sama orang, padahal orang itu kita tidak satu kampung, tidak satu sekolah, tapi wajahnya seperti pernah ketemu ini orang. Kita pun ngomong sama dia, saya seperti pernah ketemu dengan kamu. Iya, kamu kan yang minjam uang duit saya belum pulang-pulang. Berarti dulu kita pernah ketemu di alam roh, pernah papasan. Lalu kita ketemu sekarang. Orang sekarang kata dia ini namanya dejavu. Kita pernah ketemu di alam arwah. Kalau satu namanya roh, kalau dua namanya ruhani, kalau tiga namanya arwah. Dalam jamak, bentuk jamak. Itu bedanya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia satu roh, kalau banyak roh-roh. Tinggal ulang aja 2 kali. Jadi kita tidak perlu menanamkan iman ke dalam anak kita, karena anak kita sudah beriman. Kita hanya mengingatkan dia saja. Mengingatkan itu, watawasau bil haq watawasau bisabr. Yang pertama, bapak ingatkan anak bapak saat keluar dari perut istri bapak, bapak ingatkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah nasihat bapak yang pertama. Maka kalau besok dia enggak juga sholat subuh, bapak ingatkan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Maka jangan marah kalau diingatkan orang. Kalau punya teman yang mengingatkan, peganglah dia sampai mati. Kenapa? Inilah teman sejati. Pegang dia sampai mati. Kalau udah mati, kuburkan. Sekarang banyak orang berteman karena dia kaya, berteman karena dia punya jabatan, berteman karena dia orang hebat. Bertemanlah dengan orang yang mengingatkan kita bahwa kita dulu pernah berjanji di hadapan Allah, engkaulah Tuhanku dan aku tidak akan mempertuhankan yang lain. Tapi apa yang terjadi? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Setelah sampai ke dunia,
dia lupa, dia tidak mempertuhankan Allah. Yang dipertuhankannya siapa? Kayu, batu, hantu. Mempertuhankan yang tak layak untuk dipertuhankan. Maka datanglah Nabi Muhammad mengingatkan kita, la ilaha illallah. Nabi membacakan hadis itu diikuti sahabat, sahabat membacakan diikuti tabi'in, tabi'in membacakan diikuti tabi'in, tabi'in membacakan diikuti ulama, ulama habaib menyampaikan afdalu ma yaqulun nabi al-anbiya min qabli la ilaha illallah. Kita pun semua mengikuti kalimat yang paling afdal diucapkan para nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi Muhammad. Semua mengucapkan kalimat yang sama. Nabi Musa la ilaha illallah, Nabi Isa la ilaha illallah, Nabi Muhammad la ilaha illallah. Saya Pak Ustaz dari kecil la ilaha illallah. Banyak orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia lebih takut kepada atasannya daripada Allah. Kalau atasannya yang manggil, besok datang ke kantor jam 6, jam 5 sudah datang. Tapi kalau yang manggil Allah, hayya 'alas shalah, ketemu kita di masjid kantor, kita sangka kita udah terlambat. Astagfirullahaladzim, saya terlambat sholat asar nih Pak Ustadz. Saya ke masjid, orang udah sholat asar. Tiba-tiba dikasih tahu sama jamaah, mohon maaf, tadi kami sholat zuhur. Rupanya azan asar belum berkumandang azan asar. Berapa banyak orang wudhu zuhur dipakai untuk sholat asar, bukan karena dia menjaga wudhunya lama, tapi karena menyepelekan waktu sholat, mundur. Dalam sholatnya bukan main. Allahu Akbar, bohong. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, gombal. Semuanya tidak benar. Mempertuhankan jabatan, mempertuhankan atasan, mempertuhankan kantor, mempertuhankan penguasa. Maka kita ini adalah hamba Allah, hamba Allah. Abdullah, ketua MUI kita Abdul Razak, yang ceramah Abdul Somad. Semuanya adalah hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kafir bukan orang yang ngejek-ngejek Allah. Yang ngejek-ngejek Allah itu di atas kafir lagi, dipancung kepalanya. Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang meragukan rezekinya dan rezeki anak-anaknya, itu sudah cukup membuat dia ingkar kepada Allah. Tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada jodoh yang tertukar, karena semua sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang orang menemui seorang ulama, Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, saya galau Imam. Apa yang kau ragukan tentang bagaimana hidup saya di masa akan datang? Kamu percaya sama Allah? Percaya. Percaya bahwa takdir Allah tidak tertukar? Percaya. Lalu kenapa kamu galau? Iya juga ya. Berarti kalau kita galau, yang rusak itu adalah iman. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang dari sholat ini semuanya tidur. Begitu istrinya nanya, kamu nggak masuk kantor, kamu nggak bisnis, kamu nggak usaha, kamu nggak dagang, rezeki tidak tertukar. Ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini namanya kelompok Jabriyah. Jabriyah artinya dia hanya percaya kepada takdir, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar. Ini kelompok ahlul bid'ah, ahlul dhalalah, sesat. Sedangkan kita adalah golongan ahlus sunnah wal jamaah. Percaya kepada takdir, tapi ada ikhtiar. Itulah dia Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ada usaha dan ikhtiar. Kelompok ini dua. Kelompok yang kiri mengatakan tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, cukup hanya beriman kepada takdir. Jabriyah. Lawan dari Jabriyah, kontra kepada Jabriyah, namanya Qadariyah. Berubah menjadi Mu'tazilah. Menurut mereka tidak ada itu takdir, karena Allah sudah menciptakan manusia, dibebaskannya tanpa ikatan takdir.
Nama kelompoknya free action, bebas berbuat tanpa ikatan takdir. Sedangkan kita kelompok pertengahan, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang mengatakan nggak ada ketetapan takdir, nggak pernah Allah menulis takdir, kita bebas untuk berbuat sesuatu. Ini air minum ini Ustadz bebas mau minum mau tidak, ini sudah ada tanpa ada takdir. Itu namanya Qadariyah atau Mu'tazilah. Kalau ada orang yang mengatakan ini adalah air Ustadz, maka Ustadz terima saja tanpa ada usaha dan ikhtiar. Dia nunggu aja air ini mendekat. Dia nunggu air itu mendekat masuk sendiri ke mulutnya. Itu namanya Jabriyah. Tapi kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya meyakini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah mentakdirkan air ini untuk saya. Tapi saya mesti berusaha meraihnya dengan cara membuka tutupnya. Enggak usah lagi kita teruskan. Maka ini adalah keyakinan, keimanan. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir 50.000 sana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit, sebelum Allah menciptakan bumi, Allah sudah mentakdirkan bahwa saya akan menyampaikan tausiah di Masjid Jami' Nurul Ikhwan sholat subuh. Tapi panitia berusaha untuk mengejar takdirnya. Mereka sudah lama mengundang, baru terwujud menunggu momen 17 Agustus 2023. Ada usaha, ada ikhtiar. Ternyata hari ini kita berjumpa, hari ini kita bertemu. La haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah diucapkan setelah terjadi takdir Allah. Kalau menyenangkan jangan bangga, karena itu la haula wala quwata. Kalau tidak menyenangkan jangan sedih, jangan galau, jangan susah hati, jangan menyalahkan Allah, karena Allah cuma ingin kita dua. Kalau sesuai keinginan kita dengan takdir kita, kita bersyukur alhamdulillah. Kalau tidak sesuai keinginan kita dengan takdir kita, kita bersabar inna lillah. Bapak dulu maunya menikah dengan si Anu, tapi nyatanya dengan si Anu. Maka bapak tinggal katakan alhamdulillah atau inna lillah. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya bersyukur dengan mendapatkan istri saya. Bapak selalu mengucapkan apa? Saya alhamdulillah. Istri saya yang selalu inna lillah Pak Ustaz. Semua takdir Allah itu indah karena yang memberikannya Allah, karena yang menetapkannya Allah. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, apapun yang dikatakan Allah dia suka. Jangankan sama Allah, jangankan sama Allah, sama makhluk ciptaan Allah saja, apapun yang dilakukannya dia suka. Contohnya, seorang suami pulang ke rumah, dalam bayangannya dia akan disuguhkan teh manis, tapi ternyata yang dibuatkan istrinya kopi pahit. Dia suka apa tak suka? Dia suka, bukan karena kopi pahitnya, tapi karena siapa yang menyuguhkannya. Beda-beda tipis antara cinta dengan takut, itu beda. Enggak lama kemudian tetangganya datang, bawa anak kecil, lalu dia gendong anak kecil itu. Dia gendong anak kecil, lucu ya. Lalu kemudian anak kecil itu kencing. Kira-kira dia ngamuk, dia marah, atau dia senyum? Dia senyum. Apa kata dia? Memang anak ini anak yang luar biasa, dikencinginya saya. Ini nampaknya dapat rezeki hari ini. Jangankan perbuatan Allah, perbuatan makhluk Allah pun dia sukai karena cinta. Jadi kalau ada orang yang mengeluh dengan perbuatan Allah, berarti tidak ada cinta kepada Allah. Ini ceramah yang model begini ini berat. Biasanya langsung datang cash and carry. Terjadi sesuatu yang tidak kita suka, karena sebenarnya Allah ingin menguji cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah cinta, semuanya menjadi indah. Ketika ditanya kepada dia, apa yang kau lihat? Padahal yang dilihatnya adalah lautan. Apa kata dia? Yang kulihat adalah Laila. Karena dia tergila-gila dengan Laila. Namanya siapa? Namanya Qais.
Tapi karena dia tergila, maka disebut dia dengan Laila Majnun. Orang kalau sudah tergila-gila, maka apa yang dia lihat semuanya indah. Maka kita ini disuruh mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang mau meninggalkan kasurnya, yang mau meninggalkan nyantuknya, yang mau datang ke masjid, ini adalah orang yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta kepada Allah, tapi kalau kepada Muhammad tidak. Itu dulu yang mereka katakan ketika di Madinah. Turun ayat, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Syarat cinta kepada Allah, wajib cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Bapak Ibu cinta kepada Rasulullah? Itulah yang disebut dengan gila. Kok gila Pak Ustaz? Cinta sama orang, orangnya kelihatan. Sama Nabi nggak kelihatan, nggak pernah jumpa, nggak pernah ketemu. Sahabat Nabi cinta sama Nabi, dia tidur sama Nabi, dia perang sama Nabi, dia sholat sama Nabi, dia melihat Nabi. Bahkan mereka melihat Nabi nggak percaya sama Nabi. Namanya ada dalam Al-Quran. Tabat yada abi, jumpa dengan Nabi. Bahkan dia senang sekali waktu Nabi lahir. Datang perempuan Suwaibah namanya. Siapa namanya? Suwaibah. Wahai Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Abu Lahab senang sekali keponakannya lahir. Lalu apa kata dia kepada Suwaibah? Suwaibah, kamu budak saya, kamu hamba saya. Sejak hari ini kamu saya bebaskan, tidak lagi jadi hamba saya. Itu saking senangnya Abu Lahab ketika keponakannya lahir. Dia pernah jumpa dengan Nabi, ayahnya saudara Nabi. Dia senang waktu Nabi lahir. Tapi ketika Nabi mengatakan, tadi malam Jibril sudah datang kepada saya membawa wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Langsung dia marah. Apa kata dia? Alihadza jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Tabatlah celaka kamu ya Muhammad. Turun ayat membantah dia. Tabat yada abi lahabin. Tapi ada orang yang tidak ketemu dengan dia, tidak berjumpa dengan dia, tapi beriman kepada dia, percaya kepada dia, menolong sahabat yang datang ke kampungnya. Waktu itu sahabat ditekan, ditindas, lari mereka semuanya ke Ethiopia. Sekarang namanya Ethiopia, ibu kotanya Addis Ababa. Saya pernah naik pesawat Ethiopia Airlines ketika mau ke Sudan. Tidak ada satupun pesawat di dunia yang mau terbang ke Sudan karena terjadi kudeta tentara, presidennya tumbang. Saya mesti juga ke Sudan. Terbang, saya naik pesawat Addis Ababa, dari transit dari Jakarta ke Addis Ababa Ethiopia, dari Addis Ababa ke Sudan. Pesawat Uni Emirat Arab nggak masuk, sampai ke Sudan airportnya kosong, sepi. Pesawat ini satu-satunya berani, siap mati, siap ditembak pilotnya. Ustaz siap mati? Enggak. Tapi karena mau menyelesaikan kuliah, saya berangkat juga. Mudah-mudahan nanti selesai konflik di Sudan, adik-adik kita bisa melanjutkan kuliahnya di sana, insyaallah. Pergilah sahabat Nabi berhijrah ke sana. Nama rajanya Najasyi. Najasyi minta perdengarkan apa kata Muhammad tentang Isa. Maka dibacakanlah surat ibunya Nabi Isa. Ada satu surat di dalam Al-Quran tentang ibunya Nabi Isa. Itulah dia surat Maryam. Ada surat dalam Al-Quran tentang kakeknya Nabi Isa. Itulah dia surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah melahirkan anak namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya
Isa. Itu menunjukkan Al-Quran itu datang dari Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Seandainya Quran itu ciptaan Nabi Muhammad, tentu ada 2 surat di dalamnya. Satu surat Aminah, satu lagi surat Abdul Muttalib. Tapi karena ini datang dari Allah, betapa cintanya Allah kepada kita. Kalau kamu mau kenal Isa, bukalah Al-Quran. Di dalamnya ada nama ibunya Maryam, ada nama kakeknya surat Ali Imran. Ketika dibacakan surat Maryam, Ja'far bin Abi Talib, saudara Abu Talib, sepupu Nabi, membacakannya. Fa idza ainahu tazrifan, meleleh air mata Najasyi karena mendengar cerita tentang kelahiran Nabi Isa dan bagaimana sakitnya Maryam saat terusir orang Yahudi. Orang Yahudi mengejeknya. Lalu kemudian ketika dapat berita bahwa Najasyi meninggal, ya Rasulullah, ya Najasyi meninggal, Nabi melaksanakan sholat gaib. Itulah kronologis sholat gaib. Artinya apa? Ada orang yang hidup di zaman Nabi sama dengan Nabi di Makkah, bahagia waktu Nabi lahir, tapi tidak beriman kepada Nabi. Tapi ada orang yang tidak satu keturunan dengan Nabi, dia orang Afrika, di Ethiopia, di Habasyah nama kampungnya, tapi dia beriman kepada Nabi. Ada orang yang tinggal di Yaman, tidak jumpa dengan Nabi. Kata Nabi, dia sekarang sedang berada di Yaman, dia tidak jumpa dengan saya. Nanti setelah saya meninggal baru dia datang kemari. Akhirnya dia datang juga, namanya Uwais Al-Qarni. Tapi ada yang lebih unik lagi. Najasyi sezaman dengan Nabi, Uwais Al-Qarni sezaman dengan Nabi. Kata Nabi, ada orang nanti dia akan minum dari telagaku, telaga Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-Kautsar. Dia akan minum minal haud. Dia tidak pernah berjumpa dengan aku, dia tidak pernah melihat aku, tapi dia beriman kepadaku dan dia istiqomah di akhir zaman. Itu adalah kita semua jamaah Masjid Jami Nurul Ikhwan. Ketika giginya patah, ketika pelipisnya berdarah, sahabat datang, ya Rasulullah, engkau punya satu doa mustajabah, mintalah kepada Allah. Kalau kau minta kepada Allah, mati semua orang kafir pada perang Uhud tahun ketiga. Apa kata Nabi? Doa itu tidak aku pakai sekarang, aku simpan untuk menjadi syafaat bagi umatku di akhir zaman. Dia sayang sama kita, dia cinta sama kita. Apa yang kita lakukan untuk dia? Apa yang kita buat untuk dia? Jadi kita tinggal jaga saja Masjid Jami ini dengan sholat berjamaah. Anak-anak kita ajarkan mencintai Rasulullah. Itu insya Allah sudah membalas cinta Rasulullah kepada kita, walaupun sebetulnya ini tidak terbalas. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kenapalah Ustadz Somad Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keliling dari Aceh sampai ke Papua, sampai ke wilayah timur Indonesia? Ini dalam rangka tidak lain tidak bukan membalas cinta Nabi Muhammad SAW, supaya nanti kalau di akhirat ketemu dengan Nabi, apa yang sudah kau lakukan Abdul Somad? Aku tidak banyak melakukan apa-apa ya Allah. Aku tidak bisa membangun pesantren yang besar karena aku bukan orang kaya. Aku tidak bisa membebaskan sekolah gratis karena aku bukan pejabat. Tapi paling tidak aku pernah menyampaikan supaya cinta kepada Rasulullah SAW, supaya menyampaikan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tidak pernah berjumpa dengan Allah, tidak pernah melihat Allah, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi ada di dalam hati kita. Itulah dia namanya iman. Mudah-mudahan anak-anak kita juga beriman sampai hari kiamat insyaallah. Yang kedua setelah iman adalah takwa. Ini banyak orang salah paham tentang takwa. Pas ditanya apa arti takwa? Takut istri tua. Takwa itu, tolong jangan ini malah yang diingat nanti pulang. Saya takut kena hujan, maka saya pakai payung. Saya takut basah, maka saya pakai mantel. Saya takut kehausan, maka saya bawa termos tempat air minum. Saya takut nanti kedinginan, maka saya akan bawa jaket. Kalau takut maka melakukan sesuatu, itu namanya takwa. Takut masuk neraka,
maka kita siapkan bekalnya amal soleh, bukan somat. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad punya iman dan takwa, karena dua-duanya tidak kelihatan dengan kasat mata. Abdul Somad berani ceramah tentang iman dan takwa. Kok berani Ustaz ceramah di Masjid Jami Nurul Ikhwan ini tentang iman dan takwa? Saya nggak berani, tapi karena dikasih judul, maka saya berani. Di antara tempat saya ceramah selama di Jakarta, Jabodetabek ini, yang paling lengkap persiapannya Masjid Jami Nurul Ikhwan. Masjid Jami Nurul Ikhwan lah yang menuliskan lengkap semua. Kalau nggak percaya tanya sama Ustaz Qurtubi, mana ada masjid lain menyiapkan seperti ini. Bingung saya, siapa yang mau dihormati, siapa? Ini lengkap semuanya. Tapi bukan berarti kalau tidak dituliskan tidak dihormati. Semua kita ini dimuliakan Allah dengan apa? Dengan iman dan takwa. Tidak cukup iman dan takwa sendirian. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi ada yang ketiga, wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang shadiq, orang yang benar, orang yang jujur. Apalagi di akhir zaman, tidak bisa hidup sendirian, mesti berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman, takwa, muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini 5 ini sejalan. Iman, takwa, muslim, berpegang teguh dengan tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ini 5 ini sepaket. Kalau kita laksanakan yang 5 ini, insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat. Saya beriman Pak Ustaz, nggak bertakwa, nggak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, tapi saya tidak mati husnul khotimah, tidak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, saya muslim, tapi tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tidak selamat. Saya beriman, saya bertakwa, saya muslim, saya berpegang teguh, tapi tidak berjamaah, tidak selamat. Mudah-mudahan kelima-limanya ini kita amalkan, kita sebarkan, kita ajarkan, kita wariskan. Istiqomah sampai kapan? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Subuh husnul khatimah, zuhur sudah mulai sama seperti handphone itu sudah mulai low bat, maka dia mesti dicas lagi zuhur. Ayalah salah ke masjid, tahiyatul masjid, qabliyah zuhur, salat zuhur, ba'diyah zuhur. Syukur-syukur di masjid ada kultumnya. Menjelang asar, dong. Ayalah salat. Asar datang lagi ke masjid. Maghrib, isya, subuh, tidur malam, malam bangun tahajud. Capek saya beribadah nih Pak Ustadz. Sampai kapan saya beribadah? Sabar. Ibadah ini kita lakukan sebentar saja. Nunggu malaikat maut datang. Hidup ini sebetulnya apa? Banyak orang ketika ditanya tentang hidup bingung. Apakah itu hidup? Hidup adalah hidup. Gak tahu dia hidup ini. Hidup ini nunggu malaikat maut datang. Cuman gak dikasih tahu. Kenapa Allah tidak kasih tahu umur kita berapa? Bayangkan kalau dikasih tahu Allah, Abdul Somad, kamu mati umur 46 tahun. Mungkin saya udah gak ceramah lagi dah. Di rumah aja. Bayangkan kalau Allah ngasih tahu kita, kamu mati umur sekian. Setiap kali ulang tahun nangis terus. Kenapa? Gak lama lagi mati. Sengaja Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya kita tetap beramal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun.
La in asyrakta, kalau sampai kamu syirik, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur. Mudah-mudahan kita selamat dari syirik. Jangan sampai mempersekutukan Allah. Bapak Ibu sangka kalau orang sudah ke Makkah sudah selamat dari syirik? Belum. Ustaz tahunya dari mana? Saya dulu kuliah, jadi musim haji pergi ke Makkah dari Kairo naik kapal laut, sampai di Makkah kerja, macam-macam kerja. Satu hari saya disuruh membimbing jamaah haji, bawa ke Pasar Seng. Yang tahu Pasar Seng berarti udah tua. Sekarang udah nggak ada lagi Pasar Seng. Tolong bawakan saya ke Pasar Seng tahun 2000, 23 tahun yang lalu. Bawalah ke Pasar Seng. Mau nyari apa Pak, Bu? Mau nyari batu. Oh iyalah. Bawalah ke toko batu. Batu semua. Mau yang besar nih sebesar telur angsa. Mau yang kecil ini 2 rial. Mau yang mahal nih, ini bagus nih Pak. Ada cahayanya. Disenter 7 cahaya. Mantap. Harganya berapa? $100 1 on. 1 mili. Berbisik dia ke saya, tolong carikan batu yang bisa melariskan dagangan. Langsung bunyi sensor. Lama saya termenung. Ini haji ini kan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan. Rukun Islam yang kelima, puncaknya paling atas adalah haji, tapi dia belum lulus rukun yang pertama, la ilaha illallah. Lama saya menung, saya pun nggak terlalu banyak membahas. Saya bilang nggak ada itu, carilah di toko yang lain. Rusak akidah kita, padahal kita diajarkan ya Razzaq, engkaulah yang memberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada makhluk satupun yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallah rizquha, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Kalau memang rezekimu yang sudah di mulut harimau pun bisa masuk ke mulutmu, tapi kalau memang bukan rezekimu, maka yang sudah di mulutmu pun tak jadi masuk. Ini kalau orang paham, putus tauhidnya. Berapa kali makanan itu udah di mulut bapak nggak jadi, melompat dia keluar, nggak jadi ditelan, malah dimakan ayam. Oh, betul kan Bapak? Berarti pernah mengalami. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang kufur nikmat gara-gara kekhawatiran terhadap rezeki yang luar biasa. Kenapa orang korupsi? Karena takut anaknya tidak makan, anaknya tidak punya rumah, anaknya tidak punya kendaraan. Kalau cuma untuk makan dia, orang tidak akan korupsi. Kenapa? Makan kita cuma 1 piring. Yang dipikirkannya adalah makan anaknya, makan cucunya, makan cicitnya, sampai 7 keturunan. Kurang. Akhirnya makanan fakir miskin pun dimakannya juga habis. Jual beras. Kenapa ini berasnya begini? Ternyata beras yang dijual beras raskin, beras orang miskin yang dimasak, dicuci dengan pemutih pakaian. Bayangkan itu dosanya, dosa kepada fakir miskin, dosa kepada pembeli karena sudah curang. Ismasita, hidup sesuka hati. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau nanti akan mati, akan dituntut di hadapan Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan. Islam menjadikan kita orang beriman, orang yang bertanggung jawab setiap perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang ngomong, yang ceramah ini mengamalkan isi ceramah. Jam 6 kita jawab pertanyaan. Sampai jam berapa Pak Ustaz? Sampai selesai dalam waktu yang sesingkat-singkat.